Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi bersama Bu Komang pada pembelajaran tematik tema 3 subtema 1 pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru mau bertanya, bagaimana kabarmu hari ini? Nah, semoga menyenangkan ya. Dan semoga baik-baik saja semuanya. Nah, anak-anak, kita akan awali pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa Bu Guru pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan manfaat keragaman interaksi sosial. Yang ketiga, siswa dapat menentukan isi iklan di media cetak. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan fungsi dari alat pencernaan pada manusia. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis alat musik daerah. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan tayangan berikut ini. Baiklah anak-anak, sekarang kita belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial perlu melakukan interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki peran masing-masing. Oleh karena itu diperlukan persatuan melalui kerjasama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Nah, sekarang kita belajar tentang keragaman dalam interaksi sosial. Keragaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial. Nah, meskipun berbeda satu sama lain, kalian harus memiliki sikap toleransi kepada teman agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Seperti pada gambar, Dedi memiliki teman-teman dari beragam suku budaya dan agama. Adapun manfaat kerjasama dalam keberagaman, nah, pertama, mempersatu budaya yang beragam. Kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Tiga, dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. Salah satu bentuk kerjasama dalam keberagaman adalah kerja kelompok. Selanjutnya, kita belajar tentang menentukan isi iklan di media cetak. Untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Isi iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Nah, iklan di samping berisi tentang ajakan untuk berolahraga. Perhatikan baik-baik iklan di samping anak-anak. Iklan tersebut ditujukan bagi semua kalangan, dari anak-anak sampai lanjut usia. Nah, iklan di sini mengajak kita untuk berolahraga. Iklan di sini termasuk iklanan layanan masyarakat. Untuk dapat mengidentifikasi sebuah iklan, kita perlu memperhatikan unsur-unsur dari iklan tersebut. Sebuah iklan terdiri atas judul, subjudul, isi, komposisi warna, dan gambar yang menarik, serta nama dan alamat yang dapat dihubungi. Selanjutnya, kita akan membuat iklan media cetak. Bagaimana cara membuat iklan yang baik dan efektif? Caranya, iklan yang menggunakan bahasa yang singkat dan jelas.
Iklan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Iklan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen. Adapun langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan cetak yang menarik. 1. Buatlah layout atau tata letak yang sederhana. 2. Buatlah gambar yang menarik dan kreatif. 3. Buatlah isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas, tetapi dapat menarik perhatian dan tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat tertentu. 4. Buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan ingat oleh masyarakat serta dapat menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya. Itulah tadi cara membuat iklan pada media cetak. Nah, anak-anak, apakah masih anak-anak ingat urutan proses pencernaan makanan di dalam organ pencernaan manusia? Nah, adapun proses pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu. Nah, adapun alat-alat pencernaan kita terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar, dan anus. Adapun fungsinya yaitu pertama, mulut. Fungsinya proses memasukkan makanan, kemudian dikunyah dengan menggunakan gigi. Kemudian masuk ke kerongkongan. Fungsi kerongkongan sebagai saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kemudian masuk ke lambung. Fungsi lambung sebagai tempat di mana makanan dicerna. Setelah lanjut ke usus halus. Fungsi dari usus halus sebagai proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan. Kemudian terakhir akan masuk ke usus besar. Fungsi dari usus besar sebagai proses pembusukan sisa dari makanan yang tidak dapat dicerna oleh lambung. Itulah tadi fungsi dari alat pencernaan pada manusia. Nah, sekarang masih ingatkah anak-anak tentang jenis-jenis alat musik daerah? Dan apa itu alat musik daerah? Alat musik daerah adalah alat musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun contoh alat musik daerah seperti angklung berasal dari Jawa Barat. Sasando berasal dari NTT, kolintang berasal dari Sulawesi Utara. Alat musik daerah memiliki ciri khas dan keunikan dari bentuk dan suara yang dihasilkan oleh alat musik tersebut. Dalam menyanyikan lagu, biasanya diiringi oleh alat musik ritmis. Apa itu alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Fungsinya sebagai pembentuk ritme. Alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan, misalnya marakas, gendang, dan triangle, seperti gambar di samping. Nah, itulah tadi alat musik ritmis. Sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya Bu Guru mau bertanya, bagaimana perasaanmu hari ini? Semoga menyenangkan ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membuat kesimpulan. Yang pertama, setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki peran masing-masing.
keragaman dapat kita jumpai dalam berinteraksi sosial. Dalam menentukan iklan media cetak, kita perlu perhatikan unsur dari iklan seperti judul, subjudul, isi, dan komposisi warna. Nah, adapun organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Yang terakhir, alat musik daerah beraneka ragam dan bergantung dari daerah yang bersangkutan. Nah, demikian dari kesimpulan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, sampai jumpa. Dah.